Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Merliana SPD CGP Angkatan 2 Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Modul 2.3 Praktik coaching bersama rekan sejawat. Kali ini yang akan menjadi coach adalah Ibu Ria Angelini SPD dari SD Negeri 7 Lahat Selatan. Coaching dengan model Tirta. Apa itu Tirta Coaching? Tirta dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yaitu model GROW. GROW adalah kepanjangan dari Goal artinya tujuan, Reality artinya identifikasi, Option adalah rencana aksi, dan Will yang berarti tanggung jawab. Jadi, dalam model Tirta, T itu adalah tujuan, yang mana seorang coach menyampaikan tujuan coaching tentang menggali potensi dan strategi pengembangan diri seorang coachee. I adalah identifikasi, yang mana seorang coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi diri seorang coachee. Sedangkan R adalah rencana aksi, yang mana seorang coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi apa yang akan dilakukan seorang coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Sedangkan T adalah tanggung jawab, di mana seorang coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai apa komitmen yang dibuat oleh coachee dalam menjalankan rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Berikut praktek coaching yang dilakukan menggunakan model Tirta. Selamat menyaksikan. Pagi Bu Ria. Pagi Bu Merli. Kabar? Alhamdulillah. Oh, tadi lagi sibuk nian Bu. Bukan cuma sibuk Bu, tapi muter-muter juga kepala nih. Ngapo? Ini tahu sendiri kan, kalau matematika itu kan bisa dikatakan mata pelajaran yang sangat dipentingkan dalam pendidikan, tapi cara untuk meraih nilai prestasi anak-anak itu aduh sangat drop gitu Bu. Itu lagi nganain apa itu? Kayaknya lagi mendata nilai nih dari latihannya kemarin itu kan mengenai materi pelajaran matematika, penjumlahan bilangan ribuan anak-anak kelas 3 itu. Terus? Ya hasilnya anak-anak yang lulus KKM-nya itu cuma 2 orang. Itulah. Dari sekian banyak siswa itu. Kan Ibu Meli ini nengok, kayaknya sibuknya Bu Ria nih, kayaknya cemberut. Apa sih di otak-atik di laptop tadi? Kayaknya ada masalah apa kan? Maaf ya kalau salah ya. Kemarin kan Ibu juga ngajar, kayaknya agak cemberut juga, makanya hari ini Bu Meli ini ngampir Bu Ria. Kalau Bayan yang bisa dibantu, mungkin berbagi ada unek-unek dengan siswa dalam pembelajarannya. Boleh Bu ya? Iya boleh. Nah itu coba Ibu ceritain ya. Tadi kan Ibu cerita masalah KKM nilai anak tuh rendah kata Ibu ya. Pembelajaran matematika Bu ya. Ya. Nah kira-kira pembelajaran pada saat Ibu ngajar tuh cak mana Bu? Ini awalnya kemarin ini kan sudah di prasiklus 1 nih. Saya melaksanakannya, rencananya untuk ke depan itu saya tetap akan melaksanakan prasiklus kedua. Jadi pertama kemarin itu di prasiklus ya. Di prasiklus itu saya menemukan KKM anak cuma 2 orang yang berhasil mencapai KKM nilai matematika itu. Di siklus kedua itu saya temukan anak yang mencapai KKM itu meningkat, ada 10 anak dari 25 siswa kelas 3 kita. Jadi untuk ke depan saya inginnya meningkatkan lagi. Itu kan kalau ada dari perubahan dari metode pembelajarannya, saya lihat di situ kalau matematika itu sebenarnya sama saja dengan pelajaran lain. Itu kan materi yang harus kita sampaikan kepada siswa. Terus juga siswanya juga diwajibkan untuk mengikuti pelajaran matematika tersebut. Sementara kita menyampaikannya sendiri sebagai guru, mungkin anaknya ya kurang menarik untuk belajar matematika. Karena di awalnya kemarin di yang prasiklus itu saya tidak menggunakan media pembelajaran Bu. Jadi kan masalah metode berarti Ibu tuh lah sudah ada solusi sebenarnya dari permasalahan Ibu tuh berarti permasalahan Ibu tuh intinya dari metode pembelajaran. Nah kalau menurut Bu Ria ya,
metode yang lama yang siklus pertama tuh cak mana pembelajarannya? Yang Pakai cak metode mana? lama itu kita menyampaikan materi saja, menyampaikan materi dan menyuruh anak membaca materi di buku Nah, lalu pelajaran. kurang berhasil, Bu. Kurang berhasil, ada KKN-nya 2 hanya siswa. yang mencapai Untuk KKN. solusinya, Ibu berarti kata Ibu tadi lah menggunakan metode pembelajaran ini berarti ini rubah kira-kira metode apa yang Ibu pakai supaya KKN Iya. anak meningkat? Jadi saya menggunakan metode pembelajarannya itu kita aktif, kita matematika bukan cuma membaca dan memahami, tapi juga harus dipraktekkan ternyata harus ada praktek itu. Jadi saya coba solusinya membuat kartu bilangan, Bu. Jadi saya buat dulu angkanya itu dari 0 sampai 9 gitu kan. Ini di siklus ke-1 ini saya tapi menemukan lagi nih kok cuma 10 siswa gitu kan. Jadi kan oke, kalau dari pertama itu meningkat ya dari 2 ke 10 gitu. Tapi namanya kita sebagai pendidik dari 25 siswa berarti kan setengah siswa aja nggak cukup gitu mencapai KKN ya. Kalau dalam hal tersebut kalau bagi saya sangat menyentuh hati kita, Bu ya. Kita sebagai pendidik gitu kan berarti kan bukan cuma sekedar siswa tidak menerap materi, akan tetapi ada salah juga dari kita, apa kita kurang kreatif gitu kan. Jadi saya coba itu bagaimana matematika itu, apalagi kita sekarang kan pakai K13 ya. Jadi tematik gitu kan bisa kita masukkan, jadi bisa kita ambil nyanyi lagi pelangi-pelangi mungkin untuk ke depan nih kayaknya nih gitu kan. Bagus, Bu. Jadi nanti kartunya, nanti pemecahannya saya pengennya anak itu target saya ya Bu ya 85% itu lulus KKN. Itu target saya dari 2 ke 10 berarti minimal target yang ingin Ibu capai itu berarti kalau dikategorikan di persen kan berapa persen ingin lulusnya itu? Kalau pengen yang ketiga ini 100% sebenarnya itu. Tapi karena kita mentargetkan minimal anak-anak tadi ya 85%, arti kata lebih lah dari setengah gitu kan. Jadi yang permasalahan Ibu tadi ingin mencapai itu 100%, yang sudah dialami permasalahannya dalam pembelajaran itu kira-kira kalau di ranking dari itu 2%, 10% itu berarti sekitar berapa? 2% Bu ya? Dari siswa berapa Ibu tadi? 25. Jadi yang berhasil pertama yang mencapai hanya sedikit sekali 2 orang. Jadi berapa persennya permasalahan Ibu? 2 ya? Kira-kira 2%. Kalau permasalahannya saya temukan dari prasiklus itu yang pertama media pembelajarannya tidak ada. Terus yang kedua itu Bu, saya temukan metode atau cara pembelajarannya juga tidak menarik. Nah gitu. Di sini juga kan kita tuntutannya apalagi sekarang kan katanya diarahkan juga kita kerjasama ke perpustakaan sekolah kita juga gitu kan. Di situ kan katanya satu sekolah itu juga bisa menghasilkan buku pembelajaran sekolah itu, katanya gitu kan. Nah jadi di situ saya coba memadukan gitu kan. Jadi maunya kan kita sudah ada tuh buku pedoman revisi kita K13 gitu kan, tapi kita coba lagi di situ kita bisa mengkreatifkan lagi materi itu seperti lagunya bisa kita kondisikan dengan tempat kita di lapangan gitu Bu. Bagus, kreatif Ibu. Berarti dari siklus 1 tadi Ibu pelajaran matematika KKN rendah itu sudah punya rencana kan Ibu ya untuk meningkatkan lagi dengan metode. Nah sekarang bukan ditanya kapan lah kira-kira Ibu nak melaksanakan metode pembelajaran itu waktunya? Hari Rabu ini. Rabu ini. Karena yang sudah dilewati kemarin itu kan Rabu yang ini hari Selasa ya. Materi pelajaran matematika itu kan di kelas 3 setiap hari Selasa sama Rabu. Jadi Rabu depan Bu ya Nah, kira-kira ada tak butuh bantuan mungkin bila ada masalah lagi mungkin atau bantuan dari rekan sejawat atau mungkin bantuan kepala sekolah untuk mengatasi problem masalah pembelajaran Ibu di matematika, kira-kira ada enggak pengen butuh bantuan dari? Sebenarnya sangat ya, sangat kerjasamanya begini, kita menghidupkan organisasi-organisasi yang di sekolah juga gitu kan Bu ya. Komunitas kita di sekolah kan, di sekolah juga ada perpustakaan, ada labor gitu kan. Jadi kan di situ kan kita bisa kerjasama perpustakaan standby untuk dengan petugas-petugas. Jadi Bu ya, Ibu kan mau melibatkan petugas perpustakaan Bu ya supaya untuk KKN Ibu yang tadinya jatuh supaya bisa meningkat juga untuk membantu proses pembelajaran matematika Ibu ya. Nah, jadi Cak Mano untuk kedepannya nanti
dengan petugas perpustakaannya, apakah anak-anak kakek yang disuruh ke rajin cak mana Bu menurut Ibu? Ini jadi begini, jadi kan sejawatnya. Jadi untuk teman sejawat ya, kita yang ada di SD Negeri 7 Lahar Selatan ini Bu ya. Di sini kan kita bersyukur juga ada dari CGP juga Ibu gitu kan, banyak yang terlibat juga, ada juga guru yang masih ngambil kuliah lagi gitu kan. Jadi kan kita kurang-kurang untuk belajar gitu kan Bu. Jadi tidak ada kata titik puas untuk belajar dan mengajar kita di sekolah ini. Jadi begini Bu, rencananya sih dalam penemuan ini nanti kan kita ada informasi-informasi pendapatan tuh dari apa yang kita kaji dan kita pelajari. Contohnya saya sendiri ke arah yang perkuliahan yang diambil sekarang Bu ya kan. Nanti dalam pembelajaran ini sepertinya apa hasil PTK atau Ibu juga nanti modul CGP-nya bisa dibagi-bagikan atau kita stokkan ke perpustakaan. Nanti kalau ada benturan-benturan hal yang menyerupai atau yang sama kan dari kita arsipkan permasalahan, kita bisa menemukan dan mengingat permasalahan. Saya siap membantu selaku CGP. Memang tugas saya untuk sama-sama untuk memajukan terutama untuk pembelajaran anak yang berpihak pada murid Bu ya. Dan sekali lagi saya ucapkan Bu ya, semoga kegiatan pembelajarannya meningkat di kelasnya Ibu Ria, terus juga KKM-nya sesuai dengan yang Ibu harapkan tadi tercapai Bu ya, sampai pembelajaran anak tadi yang tadinya cuma berapa persen sehingga bisa mencapai sampai 100% pembelajaran matematikanya Bu ya. Nah, untuk komitmen Ibu sudah ada 3 tadi yang sudah Ibu sebutkan Bu ya, sudah bagus semua, apresiasi sekali, semoga berhasil Bu, dan semoga hari Rabu depan Ibu bisa langsung kegiatan dari matematikanya tadi langsung Ibu terapkan di kelas Ibu ya. Semangat Bu ya, terus semangat untuk pendidikan anak-anak kita di SD 7 Lahar Selatan. Oke, saya akan pamit Bu ya. Selamat melanjutkan tugasnya untuk penilaiannya Bu ya. Saya ada kerjaan di luar. Ya. Terima kasih Bu Merli. Oke, tetap semangat. Oke, dadah.